Saat itu, Malaysia belum merdeka. Artinya, tugu negara itu memperingati tewasnya prajurit British. Halo guys, jumpa lagi guys. Kali ini guys saya akan mereaksi satu video miliknya Aku Darwis ya guys ya. Namun sebelum kita berkomentar guys, ada baiknya kita tonton dulu ya videonya. Baru setelah itu kita nanti berkomentar ya. Langsung saja kita tonton videonya. Mungkin kalian udah pada tahu turis asal Malaysia ini, Intan Nurliana, atas ulahnya yang telah memberikan rating 0 pada kota Jakarta, menyebabkan beliau mendapat kecaman dan hujatan dari netizen Indo. Siapapun itu tentunya akan membuat serangan balik kepada orang yang telah menghina tanah airnya. Baiklah, di sini saya sebenarnya tidak mau membanding-bandingkan supaya terlihat sebagai bangsa yang hebat. Tapi kalau mau adu rating mah kita ayo aja. Sudah banyak kreator TikTok yang udah membalas rating 0 dari Intan ini. Namun sebagai pelengkap sekaligus ultimatum, saya juga akan memberikan rating sendiri terhadap negara asal Intan Nurliani ini. Yang pertama adanya kasino. Kaum Melayu Malaysia atau Raja-Raja Melayu Malaysia boleh saja berdalih bahwa kasino itu untuk konsumen kaum non-muslim. Tapi, bukankah kaum Melayu Malaysia menikmati hasil pajak atau cukai dari bisnis haram itu? Subsidi untuk kaum Melayu jelas bagian berasal dari hasil kasino. Katanya Raja-Raja Melayu adalah penjaga agama Islam, tapi mereka kok membiarkan rakyat Melayu Malaysia menikmati duit kasino selama bertahun-tahun. Begitu pula yang kedua, mengenai baku teh atau sup tulang babi yang dijadikan makanan nasional Malaysia. Hal ini amat memalukan. Kita tidak tahu apakah kaum Melayu Malaysia akan berbuka puasa dengan sup babi yang katanya enak ini. Kaum Melayu Malaysia merasa hebat, tapi sesungguhnya tidak berdaya menolak penetapan sup babi ini sebagai makanan nasional Malaysia, seperti terlihat pada video berikut. Kerana BKT atau batu teh itu adalah makanan sup tulang babi, dia berarti sup daging babi juga. Dan lantaran itu maka ia menampar Islam secara langsung dalam pengertian perkara 3 perlembagaan persekutuan. Yang kedua ialah lantaran Islam dinaungi dan dipayungi oleh Raja-Raja Melayu, sepatutnya ke bawah budi tuanku semua perlu membuat satu teguran yang jelas bahawa sesuatu makanan yang menjadi sesuatu yang haram kepada satu-satu kaum tidak harus dijadikan. Selanjutnya yang ketiga adalah bahasa Melayu yang tidak bermartabat. Bahasa Melayu telah gagal sebagai bahasa resmi, bahasa pemersatu, dan bahasa ilmu di Malaysia. Jadi, bahasa Melayu Malaysia benar-benar tidak berharga di Malaysia. Dan berikut ini penjelasan dari Profesor. Resminya bahasa Melayu. Bahasa Melayu itulah istilah yang diguna pakai dalam perlembagaan persekutuan kita. Apabila kita sebut tentang bahasa kebangsaan kita, namanya ialah bahasa Melayu. Itu pada perkara 152 perlembagaan persekutuan. Bahasa Melayu adalah bahasa negara kita, berperanan sebagai bahasa kebangsaan dan juga bahasa rasmi. Istilah bahasa Malaysia ini datang kemudian sebagai satu cara untuk mempertingkatkan perpaduan, dan kita pinjam dari Indonesia. Indonesia mengambil bahasa Melayu, mengangkat bahasa Melayu sebagai bahasa negara dengan memberi nama nasional bahasa Indonesia, dan kita dapat lihat cara itu berjaya sekali. Rakyat Indonesia begitu teruja dengan bahasa negara mereka, nama nasional bahasa Indonesia, dan mampu dah dengan nama itu rakyat Indonesia yang dari kelompok peribumi itu saja kan 1,500 suku itu dapat disatupadukan. Jadi kita fikir itu caranya.
Maka selepas urusan kaum 13 Mei, kita memberi nama bahasa Melayu itu bahasa Malaysia. Tetapi kita tidak ada ubah dari segi perlembagaan. Maknanya nama itu kita angkat untuk tujuan sosiopolitik sajalah, untuk menjadi wadah yang kononnya lebih mesra lah kepada yang bukan Melayu, untuk mendakap bahasa Melayu itu sebagai bahasa negara mereka bangga. Tapi sayangnya dengan nama sedemikian dan makna nama nasional lah bahasa Malaysia itu, penerimaannya pun tak seberapa lah. Maknanya ialah kalau waktu tu kita tanya orang bukan Melayu, pemimpin Cina dan sebagainya, mereka mengalu-alukan penamaan itu. Baguslah, ini bahasa kita semualah rakyat Malaysia. Dan sepatutnya nama bahasa Malaysia itu boleh mempertingkatkan kebanggaan terhadap bahasa Melayu itulah. Tetapi sayangnya dia tinggal nama sajalah. Dari segi perundangan negara, tidak ada pun istilah bahasa Malaysia itu digunakan pakai. Dan terakhir, kami akan jelaskan penilaian mengenai Tugu Negara Malaysia yang berwajah British. Tugu negara ini untuk memperingati prajurit yang gugur, antara lain pada Perang Dunia Pertama dan Kedua. Saat itu, Malaysia belum merdeka. Artinya, Tugu negara itu memperingati tewasnya prajurit British. Tugu ini juga digunakan sebagai simbol Hari Pahlawan Malaysia. Karena itulah kami beri nilai 0 besar sebagai negara yang katanya sudah merdeka. Begitu pula cara Malaysia merdeka yang tanpa perjuangan. Hal ini juga kami nilai 0. Kaum Melayu Malaysia dan Raja-Raja Melayu Malaysia tidak berani melawan penjajah. Mereka bahkan jadi pengkhianat Nusantara. Adapun pejuang kemerdekaan yang sebenarnya malah dibiarkan dibunuh oleh British. Dan kaum Melayu Malaysia tetap tak berani membelanya. Ya, pertama sama-sama kita lihat ya guys ya, kasino ya secara otomatis itu kan pajak jangan masuk ke negara ya. Dan kita juga sama-sama tahu ya, subsidi buat rakyat Malaysia itu kan besar ya, duitnya dari mana kalau nggak sebagian dari kasino itu tadi ya. Kedua, baku teh. Ketiga, bahasa Melayu. Ya jelas bahasa mereka di sana kan rusak, makanya kita kenal bahasa mereka sekarang ini menjadi bahasa rojak ya. Baru apa namanya, ada patung British ya. Mereka mendapat kemerdekaan pun hanya dikasih ya, dihadiahi lah. Mereka ini kan dihadiahi kemerdekaan ya. Jadi sampai di sini dulu guys ya videonya. Gimana nih menurut teman-teman semua? Kasih komentar ya. Dan terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Tetap semangat, salam sukses buat kita semua.